Masih di iNews Siang bersama saya Sabrina Asilah. Pemirsa, momen libur Lebaran dimanfaatkan para wisatawan untuk mengelilingi Jakarta menggunakan bus wisata tingkat. Bahkan warga rela antri demi bisa menjajal naik bus wisata tingkat tersebut. Menghabiskan waktu libur Lebaran tidak harus selalu pergi jauh keluar kota. Berkeliling kota Jakarta dengan bus wisata tingkat juga bisa menjadi pilihan. Bahkan tidak sedikit wisatawan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak yang rela antri demi bisa menjajal bus wisata tingkat mengelilingi kota Jakarta. Selain nyaman, naik bus wisata keliling kota Jakarta ini juga sangat diminati karena tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis dan tidak perlu terjebak kemacetan. Lebih baik kita di Jakarta, nikmati Jakarta mumpung warga pada balik kampung lah. Oke. Mas, ini tadi sempat ke Monas atau gimana, Mas? Iya, tadi sempat ke Monas, terus muter-muter sih kita ke Sarina segala macam gitu kan. Tingginya minat wisatawan yang menggunakan bus wisata ini membuat jumlah penumpang meningkat drastis mencapai 2.500 penumpang dalam sehari. Dari kawasan Monas, bus wisata yang dikelola oleh PT Transjakarta ini akan melewati berbagai rute dan landmark kota Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Ranistan Sanjaya, iNews melaporkan. 4 hari setelah Lebaran, kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol terus dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu area yang jadi favorit ialah area pantai. Ya, hingga Jumat siang, wisata Taman Impian Jaya Ancol terus dipadati oleh pengunjung yang sedang menghabiskan waktu libur Lebaran. Pengunjung menghabiskan waktu dengan bermain wahana air, pasir hingga bersantai di pinggir pantai. Alasan mereka ke Ancol ialah karena lokasi strategis dan mudah diakses serta biaya masuk yang terjangkau dengan berbagai fasilitas yang memadai. Sementara pada 3 April 2025 kemarin, jumlah pengunjung di Ancol tercatat mencapai 60.000 orang. Tidak hanya di Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan juga masih terus dipadati oleh pengunjung di libur Lebaran ini. Harga tiket masuk yang sangat terjangkau, yakni Rp4.000, menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menjadikan destinasi wisata favorit mereka. Di sini mereka bisa melihat ratusan macam koleksi hewan. Ragunan mampu menampung 8.000 hingga 12.000 pengunjung setiap harinya. Ya pemirsa, kami ajak Anda ke Ancol dan Ragunan untuk melihat suasana warga yang berwisata di libur Lebaran. Sudah ada jurnalis iNews Steven Patinama di Ancol dan Muharlin di Ragunan. Kita ke Steven terlebih dahulu. Steven, apa kawasan wisata Ancol hari ini kembali ramai pengunjung? Ya baik, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Benar sekali, untuk hari ini merupakan hari keempat begitu jika dihitung dari setelah Hari Raya Idul Fitri. Suasana yang terlihat di destinasi wisata yang ada di Jakarta Utara yaitu Ancol ini sejak pagi tadi memang telah diramaikan oleh ratusan hingga ribuan pengunjung yang telah mendatangi Ancol sejak pagi tadi ini. Seperti di titik seperti saya yang melaporkan ini, yaitu salah satu kawasan pantai yang ada di wilayah Ancol yang sejak pagi memang telah dipadati oleh para pengunjung yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, dan juga sekitarnya yang datang sejak pagi bersama keluarga untuk menghabiskan masa libur Lebaran di hari Jumat ini.
terlihat area-area yang digunakan oleh para pengunjung untuk bersantai bersama keluarga hingga mendirikan tenda begitu untuk dapat dimanfaatkan untuk bersantai dan beristirahat di pinggiran pantai yang ada di wilayah Ancol Taman Impian ini. Untuk sejumlah wisata pun terlihat bersama anak dan keluarganya bermain di pinggiran pantai begitu, bermain pasir dan juga bermain sejumlah wahana air yang disajikan oleh pengelola dari Ancol itu sendiri. Selain destinasi pantai, Ancol juga menyediakan sejumlah destinasi wisata lainnya yang juga sejak hari pertama Lebaran menjadi favorit para pengunjung yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga juga warga dari luar Jakarta. Untuk data pengunjung sendiri tercatat sejak hari pertama libur Lebaran atau hari Idul Fitri pertama tercatat 30.000 lebih gitu pengunjung yang mendatangi kawasan wisata Ancol, dan hingga pada Kamis kemarin tercatat hampir 60.000 pengunjung mendatangi kawasan Ancol ini. Dan untuk hari ini diperkirakan jumlah pengunjung tidak akan jauh berbeda begitu jika dibandingkan pada hari kemarin yang mencapai kurang lebih 60.000 pengunjung. Begitu Sabrina. Baik, terima kasih Stephen. Sekarang kita ke Ragunan, ada Muharlin di sana. Ya Muharlin, apakah sejak pagi tadi sudah banyak warga yang mengantri untuk masuk ke Ragunan? Iya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Tidak hanya di kawasan Ancol saja, namun di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan, yang dimana sejak hari pertama dibuka setelah Lebaran begitu, Taman Wisata Marga Satwa Ragunan maksud kami ini masih menjadi tempat favorit bagi keluarga untuk menghabiskan waktu liburan mereka bersama dengan keluarga, terutama dalam momen liburan Lebaran dan juga cuti bersama. Dan Sabrina, bisa kita lihat ini di belakang saya masih banyak warga yang sedang melakukan liburan, yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan, di mana untuk mengisi waktu liburan mereka, yang mana Taman Wisata Marga Satwa Ragunan ini yang menjadi pilihan warga karena tiketnya yang sangat terjangkau, yang menjadi salah satu pilihan warga untuk menjadikan Taman Marga Satwa Ragunan ini sebagai destinasi wisata untuk dikunjungi bersama keluarga. Sabrina dan juga pemirsa, saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung di sini yang keluarga ya, dengan membawa anaknya. Ibu, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani. Ibu Ani, kalau boleh tahu Ibu dari mana nih Bu? Saya dari Cawang, Jakarta Timur. Ibu ini sama siapa aja berlibur ke sini? Sama mantu, sama cucu. Iya. Ibu, ini kenapa sih memilih Taman Wisata Ragunan itu untuk jadi? Ya, dari segi harga sih ya terjangkau. Udah gitu destinasinya nggak terlalu jauh dari tempat saya. Gitu, tempatnya juga luas. Udah gitu kan kita bawa anak kecil, jadi biar mengenalkan buat binatang-binatang buat anak. Gitu. Ibu tadi datang jam berapa Bu? Tadi jam 10-an ya, kita naik busway. Iya. Emang sengaja kesini ya Bu untuk lihat-lihat? Iya, sengaja. Karena kita nggak mudik, jadinya kita liburan di sini. Yuk, sama-sama. Terima kasih, selamat berlanjut lagi Bu di lihat-lihatnya. Nah, pemirsa, Sabrina dan pemirsa, tadi tidak hanya untuk sebagai tempat wisata biasa saja, namun di wisata Ragunan ini juga bisa sebagai wahana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal berbagai jenis hewan yang jadi koleksi di Taman Ragunan ini, dan di mana pengunjung bisa melihat ratusan macam hewan, mulai dari ada tadi gajah, kemudian jenis-jenis primata, kemudian reptil, dan juga salah satunya di belakang saya ini jenis burung pelikan. Untuk prediksi dari Humas Taman Marga Satwa Ragunan ini memprediksi jika sejak dibukanya Taman Marga Satwa Ragunan sampai dengan hari ini, yaitu hari keempat setelah Lebaran, sudah ada sebanyak perharinya ada 8.000 sampai dengan 12.000 pengunjung. Sabrina. Baik, terima kasih Muharlin. Sebelumnya ada Stephen Patinama dari kawasan wisata Ancol. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kawasan wisata Puncak dipadati oleh warga yang ingin berwisata. Rekayasa lalu lintas pun sudah mulai diterapkan. Dari pantauan udara,
kawasan Simpang Gadok dipadati kendaraan dari dua sisi. Rekayasa lalu lintas pun sudah mulai diterapkan. Ganjil genap berlaku satu arah menuju puncak. Kemacetan terjadi dari exit tol Ciawi, kendaraan yang keluar dari arah tol Jagorawi dan sekitarnya, serta dari arah jalur utama Kota Bogor menuju Ciawi. Jalur puncak tidak hanya dilalui oleh kendaraan masyarakat yang berwisata, namun juga perlintasan menuju Cianjur dan Bandung. Wisatawan padati taman tematik alun-alun Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya wisatawan lokal, namun banyak juga wisatawan dari luar kota yang sengaja datang di salah satu ikon Kota Bandung tersebut. Sejak hari kedua Lebaran, taman yang berlokasi di pusat kota ini dipenuhi ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Selain menikmati suasana sejuk Kota Bandung, mereka bisa bermain bersama sanak saudara sekaligus bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Tidak hanya warga sekitar, salah satu ikon Kota Bandung ini juga menarik wisatawan dari luar daerah. Namun sayangnya banyak wisatawan yang kurang peduli dengan kebersihan dan melanggar aturan, seperti makan di tengah lapangan dan membuang sampah sembarangan. Membludaknya jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka saat sedang bermain. Akibatnya 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan ke kantor pusat informasi. Anak laki-laki berusia 7 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat diselamatkan petugas ke kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ia terus menutup wajahnya sambil terus memanggil kedua orang tuanya untuk menjemput. Sebelumnya anak ini terlepas dari pengawasan orang tua dan ditemukan petugas dalam keadaan kebingungan di tengah keramaian pengunjung. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah ini akhirnya dijemput orang tua. Membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan sepanjang hari Rabu membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka. Sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Iya, ya udah aku juga berdiam pulang nggak ada, tahu. Nah, ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Nah, siapa aja ke sini, Bu? Ini sama kakaknya sama kembarannya. Anaknya lagi main di taman anak situ. Oh gitu. Jadi tinggal pergi sama dia. Mana Bu ceritanya, Bu? Ini dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya, terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Ini di mana tadi? Tanya-tanya sama petugas. Petugas yang di sana. Terus diarahin ke sini. Iya. Meski jumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, namun para orang tua diimbau untuk tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata. Ada 12 anak ya. Kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa tetap terjadi anak, dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya dibandingkan dengan volume pengunjung yang sampai mencapai 88.000 dan tadi informasinya sudah sampai semua ya ke orang tua ya. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas pusat informasi juga menerima laporan kehilangan mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.